NTV Breaking News. Kita simak bersama penjelasan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi tentang upaya menghadirkan vaksin lewat kerjasama luar negeri bilateral dan multilateral. Bu Retno, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak Menteri, teman-teman media yang saya hormati, salah satu tugas diplomasi selama pandemi adalah mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya, melalui kerjasama dengan pihak lain. Dari sisi kesehatan, diplomasi bekerja untuk memperlancar ketersediaan alat diagnostik, terapeutik, dan vaksin untuk keperluan masyarakat Indonesia. Di awal pandemi, diplomasi bergerak di bidang ketersediaan peralatan diagnostik dan terapeutik. Diplomasi juga aktif untuk mendukung upaya ketersediaan vaksin dengan tugas utama membuka akses, meratakan jalan, dan mengatasi berbagai kendala yang muncul. Di bulan Agustus 2020, bersama Menteri BUMN, saya ditugaskan untuk membuka akses kerjasama dengan beberapa pengembang vaksin, termasuk dengan Sinovac dan Sinopharm. Di bulan Oktober, tugas serupa saya jalankan, termasuk menjajaki kerjasama dengan AstraZeneca dan kerjasama vaksin multilateral melalui Gavi COVAX Facility. Untuk kerjasama dengan Sinovac, koordinasi intensif selama beberapa minggu ini terus kami lakukan dengan otoritas RRT, terutama dengan State Counselor Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi. Di 1-2 minggu terakhir, komunikasi dengan otoritas RRT sudah tidak dilakukan day by day, tetapi hour by hour. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan otoritas RRT yang telah memberikan kerjasama yang baik selama ini. Peran KBRI Beijing dalam menjembatani komunikasi dengan otoritas RRT dan Sinovac tentunya juga sangat vital. Dalam proses pengiriman vaksin Sinovac tersebut, semua prosedur, baik di Indonesia maupun di RRT, dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai aturan yang berlaku. Kerja diplomasi akan diteruskan untuk mengawal rencana pengiriman selanjutnya, termasuk dalam bentuk bulk vaksin atau vaksin dalam bentuk curah. Teman-teman media yang saya hormati, selain kerjasama bilateral, saat ini bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri sedang terus melakukan komunikasi dengan Jenewa untuk pengadaan vaksin multilateral. Sebagaimana diketahui, Indonesia termasuk satu dari 92 negara COVAX AMC yang akan memperoleh vaksin sebesar 3-20% dari penduduk yang berasal dari Gavi COVAX Facility. Terdapat beberapa proses administrasi dan persiapan teknis yang harus dilakukan, sekali lagi terutama oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Salah satu proses yang harus dilalui adalah pengiriman vaksin request form kepada COVAX Facility. Pengiriman telah dilakukan pada hari ini 7 Desember sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Terima kasih Pak Menteri Kesehatan. Setelah itu masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sampai akhir 2020. Diharapkan vaksin multilateral juga bisa masuk secara bertahap ke Indonesia
pada 2021. Sekali lagi, vaksin multilateral ini dijalankan dengan baik. Diplomasi kita akan terus mengawal ikhtiar-ikhtiar lain berikutnya agar Indonesia dapat segera mengatasi pandemi ini. Jangan lupa teman-teman, terus terapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Retno, dan selanjutnya Bapak dan Ibu rekan-rekan wartawan media sekalian, untuk detail lebih lanjut tentang kedatangan vaksin dan kesiapan pelaksanaan vaksinasi, mari kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Menteri Kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan ini adalah leading sektor atau sektor teknis yang akan memimpin pelaksanaan vaksinasi. Kepada Bapak Terawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Menteri, para rekan-rekan media, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita tahu bahwa pemerintah bersama dengan masyarakat terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa per 6 Desember 2020 terdapat 575.796 kasus terkonfirmasi. Jumlah kasus sembuh sebanyak 474.449 atau dengan recovery rate 82,5%. Angka kematian sebanyak 17.740 dengan case fatality rate sebesar 3,08%. Untuk itu perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit COVID-19 ini melalui upaya yang bisa menimbulkan kekebalan tubuh dengan pemberian vaksin atau vaksinasi. Pemerintah Indonesia menjadikan vaksinasi menjadi bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai dengan rekomendasi WHO. Vaksin COVID-19 telah kita ketahui tiba pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis yang merupakan bagian dari pengadaan tahap pertama sebanyak 3 juta dosis jenis SARS-CoV-2 yang inaktivasi, dan selanjutnya vaksin akan segera dilakukan persetujuan untuk penggunaan emergency use authorization-nya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan saintifik dan ketentuan perundang-undangan. Dan di samping itu saat ini of origin, packing list dan lain-lainnya sebagai bagian dari pemeriksaan kualitas vaksin termasuk dokumen vaksin arrival report. Kemudian pengisian dokumen vaksin arrival report juga dilakukan dengan lengkap dan benar sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik vaksin. Pemeriksaan fisik barang harus dilakukan dan teliti dan cermat sehingga kita yakin bahwa status vaksin yang diterima dalam kondisi baik. Tidak ada kemasan atau isi yang rusak dan suhu selama perjalanan atau pengiriman sesuai dengan prosedur. Kalau ada barang yang rusak atau prosedur yang tidak sesuai, segera kita akan sampaikan ke penyedia vaksin dengan melampirkan vaksin arrival report-nya. Kemudian Bio Farma telah memastikan kendaraan pendingin dalam kondisi baik sehingga monitoring suhu dalam perjalanan dari bandara sampai ke gudang vaksin dapat terjaga baik, termasuk gudang vaksin yang telah disiapkan
dengan kapasitas yang dapat menampung vaksin serta sesuai dengan standar prosedur operasional manajemen rantai dingin. Untuk vaksin kiriman pertama ini, nanti yang pertama akan mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten kota yang selanjutnya data tersebut dimasukkan dalam tim sistem informasi PCPEN yang akan menyiapkan dalam bentuk data sasaran by name, by address. Pelaksanaan distribusi vaksin sesuai dengan prosedur cara distribusi obat yang baik atau CDOB dalam rangka menjamin kualitas vaksin sampai diterima oleh masyarakat sesuai dengan rencana distribusi vaksin COVID-19 telah dibahas bersama bahwa untuk skema program maka vaksin didistribusikan ke gudang vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi nantinya untuk kemudian diedarkan ke Dinas Kesehatan di bawahnya. Semoga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat segera dilaksanakan tepat waktu, berjalan dengan baik dan lancar, sehingga penanggulangan pandemi COVID-19 ini dapat segera dan cepat diatasi dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat agar tetap sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan pulih dan ekonomi bangkit. Tetap ingat protokol kesehatan, pesan ibu, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Terawan. Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan jurnalis sekalian, vaksin tentunya tidak dapat sampai ke Indonesia tanpa adanya dukungan anggaran yang cukup. Untuk itu, berikutnya kita simak penjelasan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, terkait dukungan Kementerian Keuangan terhadap kesediaan anggaran dan kepabeanan terkait dengan vaksin. Pada Bu Ani, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Ira Kusno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan oleh beberapa menteri mengenai proses dari kedatangan atau ketibaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Dari sisi penganggaran dan Kementerian Keuangan di dalam mendukung untuk penanganan COVID ini, seperti diketahui, telah dialokasikan untuk tahun anggaran 2020 adalah program pemulihan ekonomi untuk bidang kesehatan khususnya sebesar 96,17 triliun. Untuk tahun anggaran 2020 ini belanja di bidang kesehatan difokuskan untuk belanja penanganan COVID, terutama untuk satu, insentif bagi tenaga kesehatan yang sebanyak 727,4 ribu personel tenaga kesehatan, di mana anggarannya yang sudah dibayarkan sebesar 7,69 triliun rupiah. Kita juga memberikan tentu berduka 200 tenaga kerja dalam bentuk santunan kematian. Gugus tugas COVID sebanyak 3,22 triliun dan insentif di bidang perpajakan yang kita berikan untuk bidang kesehatan mencakup 3,82 triliun. Untuk tahun anggaran 2020 ini kita mencadangkan 35,1 triliun untuk program vaksinasi dan pengadaan vaksin. Yang ini kita cadangkan termasuk di dalam pengadaan vaksin yang tadi malam tiba. Saya ingin menyampaikan bahwa program vaksinasi ini tentu baru akan mulai dijalankan dan berjalan terus di tahun 2021. Oleh karena itu, selain
tadi adalah anggaran untuk 2020 yang sudah dicadangkan sebanyak 35,1 triliun. Tahun 2021 juga dianggarkan untuk vaksinasi. Tahun 2021 total anggaran kesehatan mencapai 169,7 triliun rupiah, di mana untuk penanganan vaksin dan penanganan COVID adalah sebesar 60,5 triliun rupiah untuk tahun 2021. Rinciannya 18 triliun adalah antisipasi pengadaan vaksin COVID-19, 3,7 triliun antisipasi imunisasi atau program vaksinasinya, 1,3 triliun untuk pembelian sarana prasarana laboratorium, litbang, dan PCR, di mana Kementerian Kesehatan akan melakukan pengadaan sebesar 1,2 triliun dan Badan POM sebesar 100 miliar. Dan kita juga masih mencadangkan iuran JKN untuk para masyarakat yang tidak mampu, yaitu untuk yang kelas 3. 35,1 triliun yang berasal dari anggaran 2020 kita alokasikan untuk pengadaan vaksin dan penanganan kesehatan. Nah, pengadaan melalui penugasan dalam hal ini Bio Farma melibatkan seluruh lembaga dalam negeri dan luar negeri yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Sedangkan pengadaan direncanakan akan berjalan selama beberapa tahun, dari tahun ini 2020 hingga 2021 dan 2022 sesuai kebutuhan. Vaksinasi akan dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prioritas penerima vaksin yang tadi sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, yaitu dari sisi prioritas wilayahnya, penerima vaksinnya, jadwalnya, dan tahapan pemberian vaksinnya. Juga standar pelayanan vaksinasi diberikan atau ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Program vaksinasi ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan kementerian lembaga pemerintah daerah, BUMN, dan juga oleh swasta serta organisasi profesi, akan sebagian didanai oleh APBN dan sebagian dilakukan secara mandiri. Seperti diketahui, meskipun ada vaksin tadi yang telah disampaikan dari mulai Bapak Presiden, Pak Menko, Pak Menteri Kesehatan, kita semuanya masih harus waspada. Pertama, untuk 3T, testing, tracing, dan treatment, itu berarti masih akan ada anggaran untuk pembelian berbagai alat seperti PCR dan reagen. Itu tetap disediakan pada tahun 2021. Dan tentu saja dari sisi implementasinya, beberapa yang ingin saya sampaikan untuk tahun 2020, Kementerian Kesehatan telah membelanjakan 637,3 miliar untuk pengadaan vaksin, yaitu yang untuk 3 juta dosis dari Sinovac dan 100.000 dosis dari CanSino. Vaksin Sinovac ini yang dijadwalkan hadir pada bulan Desember dan tentu nanti akan berjalan seperti yang tadi disampaikan. Sasaran vaksin tentu kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan atas saran dari organisasi profesi seperti ITAGI dan WHO. Dalam hal ini, bagi mereka yang akan dibayar oleh pemerintah akan ditetapkan targetnya oleh Bapak Menteri Kesehatan. Siapa yang akan menjadi target, yaitu yang selama ini disebutkan usia 18 hingga 59 tanpa komorbid.
Kita juga mendukung dari APBN dari sisi alat pendukungnya. Saat ini sudah dibelanjakan untuk mulai jarum suntik, alkohol swab, dan safety box sebanyak 277,45 miliar rupiah. Juga karena vaksin harus disimpan di tempat pendingin, vaksin refrigerator 249 unit, cold box 249 unit, alat pemantau suhu vaksin 249 unit, vaksin carrier 498 unit, dan APD semuanya ini anggarannya telah dibelanjakan sebesar 190 miliar rupiah. Untuk persiapan dan pelatihan Kementerian Kesehatan dengan target 3 juta dosis vaksin untuk tahun 2020 ini, seluruh biaya operasionalnya telah menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan di Kementerian Kesehatan. Untuk jejaring layanan yang tadi disampaikan, kami mendukung dengan dana alokasi yang ada di Kementerian Kesehatan maupun yang ada nanti ditransfer kepada daerah. Karena operasi vaksin ini akan menyangkut seluruh jaringan kesehatan, baik rumah sakit hingga 10.134 puskesmas, 2.877 rumah sakit, dan 49 KKP yang beserta wilayah kerjanya. Ini semuanya nanti akan diikuti termasuk untuk pembangunan sistem informasi yang sedang dibangun oleh KPCPEN Telkom untuk tracing dari siapa yang sudah mendapatkan vaksinasi. Kebijakan fiskal di dalam rangka untuk membantu importasi vaksin COVID-19 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, dan dari sisi Kementerian Keuangan sudah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.04 tahun 2020 mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor pengadaan vaksin di dalam rangka penanganan pandemi coronavirus atau COVID-19. Subjek yang bisa mendapatkan fasilitas ini pemerintah pusat seperti Kementerian Kesehatan, Badan POM, pemerintah daerah, dan badan hukum atau non badan hukum yang mendapatkan penugasan atau penunjukan oleh Kementerian Kesehatan. Objek yang diberikan fasilitas berdasarkan PMK ini meliputi vaksin, bahan baku vaksin, peralatan yang diperlukan di dalam produksi vaksin, karena tadi nanti akan disampaikan bahwa sebagian vaksin akan dalam bentuk bahan curah, dan peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi di dalam rangka penanganan COVID-19. Fasilitas yang kami berikan adalah pembebasan bea masuk dan atau cukai, tidak dipungut pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan penjualan barang mewah, serta dibebaskan pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Kami melakukan pelayanan ini oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan bekerja sama dengan Badan POM, Kementerian Kesehatan, dan Indonesian National Single Window. Yang kami berikan adalah pelayanan dari mulai untuk mekanisme untuk pengadaannya dan persyaratan-persyaratan fasilitas fiskalnya, serta untuk rush handling yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, di mana dari mulai PIB sampai dengan kemudian pengeluaran barang yang selama ini dilakukan maksimal 3 hari makin dipercepat.
Tadi malam waktu kami melakukan penelitian dan monitoring, barang tiba di Cengkareng dan langsung diperiksa keseluruhannya, yaitu 1,2 juta vaksin yang tiba pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 diimpor dari Sinovac Life Science Corporate Limited China dalam bentuk SARS-CoV-2 vaksin atau Verocell. Nama penerimanya adalah PT Bio Farma. Vaksin ini dikemas dalam 33 paket dengan berat bruto 9.229 kg sesuai dengan AWB nomor PEK 99463221. Nilai pabean dari import vaksin ini diperkirakan sebesar 20.571.978 dolar Amerika. Perkiraan fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi ini adalah sebesar 50,95 miliar rupiah, di mana untuk pembebasan bea masuk sebesar 14,56 miliar rupiah dan pajak dalam rangka import sebesar 36,39 miliar rupiah. Jumlah vaksin yang diimpor menurut dokumen 1,2 juta vial 1 dosis vaksin dan 568 vial 1 dosis vaksin untuk sampel pengujian. Pemenuhan ketentuan administrasi sudah dilakukan oleh PT Bio Farma Persero yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai importir dengan SKI dan SAS dari Badan POM yang sudah dikeluarkan tanggal 22 November tahun 2020 dan rekomendasi Kementerian Kesehatan yang keluar tanggal 5 Desember tahun 2020 serta SKMK tanggal 5 Desember. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan dukungan keseluruhan untuk pelayanan import vaksin tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188. Tadi malam begitu sudah datang langsung diperiksa dan kemudian dikirim ke gudang Bio Farma di Bandung dengan pengawalan dari TNI dan Polri dan insya Allah sekarang sudah sampai. Demikian yang kami sampaikan dari kami di Kementerian Keuangan yang akan terus mendukung dari sisi penganggaran dan tentu dari sisi perencanaan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 terutama yang akan dibayar oleh pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ani atas penjelasannya dan rekan-rekan media, konferensi pers yang diadakan di Media Center KPC PEN pagi hari ini hanya akan berlangsung satu arah. Namun kami tampilkan di layar saat ini, mohon dibantu. Ini adalah nomor telepon serta email yang dapat dihubungi oleh rekan-rekan media. Kami paham pasti banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan, tetapi pada kesempatan kali ini akan berlangsung hanya satu arah konferensi persnya. Jadi tolong dapat disampaikan pertanyaannya sudah tampil di layar ya. Ini adalah nomor HP-nya saya bacakan juga. Dapat diajukan ke 0812 845 19595 atau email dengan alamat adalah media huruf kecil semua strip atau dash kpcpen@covid19.go.id. Saya ulangi, semua huruf kecil, media strip atau dash kpcpen@covid19.go.id. Jadi nanti rekan-rekan media bisa menyampaikan pertanyaannya lewat nomor ini. Namun tentunya tidak sempurna kalau tidak dijawab langsung ya. Karena itu Pak Joni Plate akan memperkenalkan
juru bicara yang baru melengkapi 2 juru bicara pemerintah sebelumnya. Akan ada dari Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan yang satu lagi adalah Bio Farma. Untuk itu saya persilahkan Pak Joni Plate yang akan memperkenalkan para juru bicara yang baru ini lewat virtual hadirnya. Begitu, dan langsung menyampaikan kata penutup untuk konferensi pers pagi hari ini. Silakan Pak Joni. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Pemerintah telah menunjuk 5 juru bicara vaksinasi COVID-19 di tingkat pusat dari 4 instansi yang merupakan leading sectors, baik dalam pengadaan vaksin COVID-19 maupun pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kelima juru bicara tersebut juga telah hadir secara virtual pada kesempatan pagi ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ira. Yang pertama, juru bicara dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Bakti Bawono Adisasmito MSc PhD, yang merupakan Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Profesor Wiku akan menyampaikan aspek ilmiah terkait vaksin COVID-19 dan korelasinya dengan pengendalian COVID-19. Selain itu, Profesor Wiku juga akan menyampaikan pesan menyeluruh dari semua aspek terkait secara umum, umbrella message mengenai vaksin dan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Kedua, juru bicara dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Dr. Reisa Broto Asmoro, yang juga merupakan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Secara berkala, Dr. Raisa akan menyampaikan informasi terkait perilaku hidup sehat yang berbasis pencegahan, termasuk imunisasi atau vaksinasi. Ketiga, juru bicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi MPit, yang juga merupakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dr. Nadia akan menyampaikan informasi terkait kebijakan, program vaksinasi, serta hubungan vaksin COVID-19 dan perizinan vaksin COVID-19, serta kebijakan Badan POM. Selain itu, Ibu Rizka juga akan memberikan tanggapan untuk isu terkait perizinan, keamanan, khasiat, serta mutu vaksin. Kelima, juru bicara dari PT Bio Farma, Bapak Bambang Herianto, SSI Apoteker MM, yang merupakan Corporate Secretary PT Bio Farma. Secara berkala, Bapak Bambang akan menerangkan sisi logistik dan pendistribusian vaksin yang merata ke seluruh Indonesia. Di samping itu, Bapak Bambang akan memberikan tanggapan untuk isu terkait jenis produk dan distribusi vaksin. Penunjukan juru bicara dari leading sector disertai dengan pembagian lingkup informasi spesifik untuk masing-masing juru bicara ditujukan agar diseminasi informasi dan komunikasi publik dapat dilakukan secara lebih akurat, cermat, dan cepat tanggap. Dengan demikian diharapkan pelaporan perkembangan vaksin dan vaksinasi COVID-19 yang hadir di tengah-tengah masyarakat dapat semakin merefleksikan dinamika aktual yang terjadi di lapangan. Untuk selanjutnya, kepada rekan-rekan media sekalian, kami minta
untuk menghubungi beliau-beliau yang namanya telah disebutkan tadi jika terdapat hal-hal yang perlu diketahui dari proses vaksinasi ini. Dan pada kesempatan terakhir ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Menko, Bapak Ibu Menteri, dan semua pihak yang telah mengambil bagian di dalam konferensi pers pagi ini. Selanjutnya, mudah-mudahan tahapan baru vaksinasi bagi masyarakat dari keseluruhan bangsa kita dapat dilaksanakan dengan baik dan segera kita mampu dan berhasil mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia sebagai bagian dari usaha bersama kita sebagai masyarakat global. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Pak Joni Plate atas penutupannya, dan demikianlah rekan-rekan jurnalis, kita sampai pada akhir acara konferensi pers virtual pagi hari ini yang diselenggarakan langsung lewat media center KPCPEN. Dan rekan-rekan media tadi sudah disampaikan juru bicara yang baru dan juga nomor kontak serta email yang bisa dihubungi oleh rekan-rekan media jika ingin mengajukan pertanyaan. Rilis pun akan segera kami sebar untuk rekan-rekan media, rilis untuk apa yang disampaikan oleh para narasumber di pagi hari ini. Dan teman-teman jangan lupa masih akan ada jumpa pers sore ini dan juga besok pagi terkait dengan para narasumber dengan pemutakhiran keterangan mengenai ketibaan vaksin COVID-19. Jadi jumpa pers selanjutnya yang paling dekat adalah sore ini, yaitu sekitar pukul 4.30, di mana narasumber yang dijadwalkan hadir adalah Menko PMK, Kepala BNPB, Wamen BUMN, Kepala Badan POM, dan ini salah satunya yang juga paling ditunggu-tunggu adalah dari pihak MUI, tentunya bicara soal kehalalan. Baiklah, rekan-rekan media, Bapak dan Ibu, saya tutup kesempatan konferensi pers pagi hari ini dengan ucapan mari kita sukseskan terus upaya kesehatan lewat vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dan jangan lupa seperti semua tadi disampaikan oleh para narasumber, tetap terapkan 3M, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Saya Ira Kusno pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat siang, salam sehat. NTV Breaking News.